Baik, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Data Science kelas B. Saya sendiri Sarontan. Saya Jessica Laurentia. Saya Rina Syaracang. Dan saya Anu Tantan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai predicting gym membership churn for a fitness company. Jadi di sini kita mempunyai sebuah kasus di mana kita memiliki gym ABC. Di mana gym ABC ini sedang menghadapi kerugian mengenai pendapat mereka dan ketidakefisien operasional. Setelah diteliti oleh pihak staf dan manajer gym, terlalu banyak anggota membership itu yang keluar. Tiap bulan member gym itu semakin hari semakin sedikit yang mendaftar dan bahkan banyak yang keluar. Manajer gym melihat orang-orang mendaftar itu dengan awalnya penuh semangat, hanya untuk menghilang beberapa bulan kemudian. Di sini kita bisa melihat pola yang sama yang terus berulang, yang mereka itu memiliki rasa antusiasme di awal, kemudian perlahan-perlahan itu mulai berkurang hingga akhirnya mereka itu berhenti datang sama sekali dan berhenti untuk memperlanjut membership mereka. Nah, di sini kita menggunakan CRISP-DM yang akan dijalankan dari business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan akhirnya deployment. Yang pertama kita akan masuk ke fase business understanding. Nah, tujuan dari analisis ini itu untuk memprediksi anggota-anggota yang berpotensi untuk berhenti berlangganan membershipnya. Kemudian kita juga bisa memahami faktor utama yang menyebabkan kenapa sih mereka itu memilih untuk keluar. Dengan mengetahui penyebab mereka berhenti dan faktor utamanya itu apa, dari pihak gym dapat mengambil langkah yang proaktif seperti menawarkan promosi khusus yang ditargetkan untuk meningkatkan kepuasan dan mempertahankan anggota-anggota yang beresiko berhenti tersebut. Pada tahap kedua yaitu data understanding. Kami mengumpulkan dan memahami dataset pelanggan gym ABC. Dataset ini berisi berbagai informasi yang penting untuk analisis churn dan pola penggunaan layanan gym. Yang pertama ada data demografi. Dataset ini mencakup informasi seperti usia, jenis kelamin, tipe keanggotaan, dan tempat tinggal pelanggan. Selanjutnya ada log kehadiran. Dataset ini melacak frekuensi check-in, waktu kunjungan, serta pola kunjungan pelanggan. Apakah mereka lebih aktif di pagi, siang, atau malam hari. Kemudian ada riwayat pembayaran. Dataset ini berisi ketepatan dan keterlambatan pembayaran, serta perubahan paket pelanggan untuk memahami hubungan dengan churn. Lalu ada dataset partisipasi kelas, untuk melihat keterlibatan pelanggan dalam kelas gym seperti yoga, angkat beban, atau latihan kelompok, serta seberapa konsisten mereka mengikutinya. Kelima ada umpan balik dan review, yaitu data berisi komentar, rating layanan, dan keluhan pelanggan untuk mengukur kepuasan mereka terhadap fasilitas gym. Terakhir ada status churn yang menjadi variabel utama dalam analisis, menunjukkan apakah pelanggan masih aktif atau sudah berhenti berlangganan. Dari data ini, kami dapat memahami pola perilaku pelanggan dan faktor yang berkontribusi terhadap keputusan mereka untuk bertahan atau berhenti berlangganan. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah data preparation. Setelah kami mengumpulkan dataset yang ingin kami gunakan untuk analisis, kami akan menangani missing value dengan mengisi data-data yang hilang dari histori check-in dan pembayaran. Yang kedua, feature engineering, yaitu membuat variabel baru, yaitu yang pertama adalah workout consistency score untuk mengukur seberapa konsisten anggota gym datang untuk berolahraga. Jika seseorang tidak datang dalam beberapa minggu berturut-turut, skor mereka akan turun. Sebaliknya, jika mereka konsisten untuk datang, maka skor mereka tetap tinggi. Yang kedua adalah resolution drop-off indicator, untuk mengetahui apakah seseorang ini mendaftar member gym hanya karena New Year's resolution dan akan berisiko berhenti setelah beberapa bulan pertama. Selanjutnya, kita juga akan mengencoding data. Proses encoding data ini mengubah variabel kategorik seperti jenis member gym dan status churn menjadi numerik. Misalnya, mengubah status churn yes atau no menjadi 1 atau 0. Yang keempat adalah normalisasi data dengan minimum dan maksimum scaling. Misalnya, dilakukan pada data frekuensi check-in dan keterlambatan pembayaran. Yang kelima adalah melakukan split data dengan
membagi data menjadi training set dan data set. Training set akan digunakan untuk melatih model dan testing set akan digunakan untuk menguji seberapa baik model yang sudah dilatih itu bekerja pada data yang tidak terlihat sebelumnya. Selanjutnya pada tahap yang keempat yaitu modeling. Kami memilih teknik machine learning yang tepat untuk memprediksi churn dengan menggunakan beberapa model. Yang pertama yaitu logistic regression. Pada model ini digunakan untuk memprediksi apakah seorang anggota akan berhenti berlangganan atau tidak. Faktor yang dianalisis meliputi jumlah kunjungan bulanan, riwayat pembayaran, dan pola penggunaan fasilitas selama di gym. Jika seorang anggota menunjukkan penurunan dalam frekuensi kunjungan atau memiliki riwayat pembayaran yang tidak konsisten, kemungkinan churn juga akan meningkat. Yang kedua yaitu K-means clustering. Teknik ini mengelompokkan anggota berdasarkan pola penggunaan fasilitas, durasi keanggotaan, dan frekuensi kunjungan. Dari hasil clustering, anggota dapat dikelompokkan ke dalam kategori seperti aktif, semi-aktif, atau tidak aktif. Dengan cara ini, pihak manajemen gym dapat mengetahui anggota yang berisiko tinggi untuk churn dan dapat dilakukan pencegahan. Yang ketiga yaitu a priori algorithm. Model ini digunakan untuk menemukan pola hubungan antara perilaku anggota. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa anggota yang sering mengikuti kelas yoga cenderung memiliki tingkat retensi yang lebih tinggi, maka strategi promosi bisa difokuskan pada peningkatan partisipasi dalam kelas tersebut untuk mengurangi risiko churn. Yang keempat dan terakhir yaitu decision tree, yang termasuk dalam penggolongan classification. Model ini membagi data anggota ke dalam cabang-cabang berdasarkan aturan keputusan. Misalnya, jika seorang anggota memiliki keanggotaan bulanan dan rata-rata hanya mengunjungi gym kurang dari 2 kali per bulan, maka model dapat mengklasifikasikan mereka sebagai anggota dengan risiko tinggi untuk churn. Setelah model dibangun, tahap evaluasi dilakukan untuk memastikan kinerja model dalam memprediksi churn secara akurat dan relevan untuk strategi bisnis. Evaluasi yang dilakukan adalah, yang pertama, pemilihan model terbaik berdasarkan metrik kinerja. Model dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, recall, dan precision. Misalnya, jika model memiliki akurasi 85%, perlu dipastikan apakah ini cukup efektif untuk digunakan dalam bisnis. Yang nomor 2, menilai implikasi bisnis dari akurasi model. Jika model terbukti akurat, gym dapat menggunakan hasil prediksi untuk menargetkan pelanggan berisiko churn dan menawarkan strategi retensi yang lebih efektif. Yang ketiga, validasi model dengan data terbaru. Untuk memastikan model tetap valid, kami menguji ulang dengan data terbaru dan melihat apakah pola churn yang diprediksi sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang keempat, kolaborasi dengan tim marketing dan manajemen. Hasil analisis tidak hanya diuji secara teknis, tetapi juga divalidasi oleh tim pemasaran dan manajemen. Ini memastikan wawasan yang diperoleh dapat diterapkan dan mendukung strategi bisnis gym. Dengan evaluasi yang ketat, kami memastikan model yang dipilih tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga memiliki dampak nyata dan meningkatkan retensi pelanggan. Step yang terakhir, setelah kami menguji beberapa model yang akan kami gunakan, kami akan mengembangkan hasil model tersebut ke dalam bentuk dashboard yang dapat memudahkan manajer gym untuk mengetahui informasi penting terkait anggota gym seperti daftar anggota dengan risiko churn tinggi. Ini menyediakan daftar anggota yang berisiko berhenti menggunakan layanan gym dalam waktu dekat. Yang kedua adalah untuk menganalisis faktor penyebab churn. Menyediakan wawasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan anggota berisiko untuk tidak kembali seperti frekuensi kunjungan menurun dan keterlambatan pembayaran. Yang ketiga adalah strategi yang selanjutnya yang akan diambil oleh manajer gym seperti menawarkan diskon khusus atau mengirimkan pengingat melalui email kepada anggota yang mulai jarang datang. Nah, setelah itu kami juga akan mengintegrasikan dengan sistem CRM untuk memberitahu manajer gym jika terdapat member dengan risiko churn tinggi, sehingga dapat membantu manajer gym untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Selanjutnya untuk kesimpulan yang kita ambil pada Cross Industry Standard Process for Data Mining ini digunakan untuk membangun model prediksi churn keanggotaan gym. Model ini membantu mengidentifikasi anggota yang berisiko untuk berhenti berlangganan, sehingga gym dapat mengambil tindakan proaktif untuk mempertahankan mereka
dalam memperpanjang masa berlangganan mereka. Nah, hasil yang kami harapkan yaitu anggota terus melakukan perpanjangan keanggotaan. Yang kedua, peningkatan loyalitas dan keterlibatan pelanggan. Yang ketiga, yaitu optimasi strategi marketing dan promosi. Nah, ini ada quote yang kami ambil seperti progress may not be visible in a week, but the results will last a lifetime. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.